Apa perbedaan di Alkitab Tuhan dan Allah? Yesus Tuhan, Musa sebagai Allah. Ini perbedaan seperti apa ini ya? Coba dijelaskan. Nah, mantap. Berarti abang udah sampai ke situ pola pemahaman pikirnya ya. Allah itu bisa banyak, Bang. Di dalam Alkitab itu Allah itu banyak, Bang. Di situ siapa lebih berkuasa? Tuhan atau Allah? Firman Allah dan Allah itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa terpisahkan. Saya motong di. Oke, Pak Kaci mungkin mau nambah itu. Boleh. Begini. Logonya surga. Jadi inilah yang selalu dengan jin bagaimana mungkin? Nabinya saja dekat dengan jin, tidak kenal dengan Allah, bagaimana mungkin dia masuk surga? Kan begitu. Lantas bagaimana dengan Yesus yang jin suruh menyembah jin? Lantas bagaimana dengan Yesus yang disebutkan penyesat? Ramana Raja, ada ini. Saya minta kamu kasih warna angin. Bisa tidak? Jadi begini, kamu ini adalah orang-orang munafik yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus sendiri berkata tidak ada seorang pun bisa melihat Bapa. Hanya makhluk yang bisa disiksa, hanya makhluk yang bisa digantung. Makanya bertuhan kepada Tuhan yang tempat bergantung segala makhluk, bukan bertuhan kepada Tuhan yang digantung makhluknya seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menampilkan sebuah video perdebatan ya antara saudara Rahmana Raja, dan kebetulan dia sudah kembali lagi ya untuk membuktikan serta membayar kesalahannya. Ada beberapa waktu yang lalu ada sedikit permasalahan pribadi ya. Namun kali ini dia kembali membuktikan bahwa dia benar-benar membela Islam ya. Dan di video ini kita akan saksikan nanti bagaimana dia mencoba menghambat laju dari si Cornelius yang terus menerus menghujat serta memfitnah Islam ya. Dan tidak sendirian, Rahmana Raja ditemani juga oleh DM Channel dan juga Aditya ya. Dan ada juga oten-oten lain yang ikut bergabung di dalam diskusi ini. Nah, bagaimana keseruan di dalam diskusi ini dengan mengangkat topik atau tema adalah tentang Tuhan itu sendiri ya. Kita akan saksikan bersama, namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di-share. Begitu juga kita dukung semua channel-channel Islam ya, terutama channel-channel mu'alaf, untuk terus bisa berkiprah menyuarakan kebenaran Islam guna membenteng umat dari upaya pemurtadan dan penangkalan akidah umat muslim. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Oke, saya sapa dulu. Assalamualaikum Bang Rahmana Raja. Bisa dengar Bang ya? Iya, dengar. Ya, kira-kira bagaimana menurut Bang Rahmana Raja ini? Apakah Bang Rahmana Raja ini tahu original teks atau gimana ini Bang tentang ayat ini? Ya, Yesaya 42 ayat 8 ini lah. Silakan Bang Rahmana Raja. Itu. Aku ini Tuhan, itulah nama aku. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuran kepada patung. Ya. Tes.
masih Ya. Ini musim minum bodrek sih. Ini musim minum bodrek sih. Tentang tema kita malam ini sore ini itu tiada Tuhan selain Allah ya. Maksudnya itu konsep tauhid kita temukan di kitab Yesaya itu sendiri. Atau kita datangkan lagi ayat atau gimana Bang ini? Ya itu Bang, itu di Yesaya 42 ayat 8. Nah, yang Di jadi situ pertanyaan dikatakan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Ini gimana Bang? itu Tuhannya kapital semua ya. Ya, Itu bukan berarti nggak ada maksud LAI menerjemahkan seperti itu. Itu kalau huruf besar semua kapital Tuhan itu merujuk kepada Yod He Vav He tetragramaton. ya kenapa kalaupun menurut Yehova kenapa harus diterjemahkan Bang? Nama Tuhan kan tidak boleh diterjemahkan. Bukan Tidak diterjemahkan. disiplin itu berarti. Bukan diterjemahkan. Orang Israel itu pun kalau menyebutkan Yod He Vav He itu dengan Adonai. Jadi mengapa LAI membuat seperti itu? Agar kami yang umat ini tidak menyebut nama Yod He Vav He itu. Jadi itu ibaratnya apa ya? Ada di hukum kedua lah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi Tuhan itu merujuk kepada tetragramaton tadi, supaya Adit nggak bingung. Karena di LAI ini pun sudah dipikirkan ke depan seperti itu. Ada mereka itu sudah membuat terjemahan itu udah dipahami secara konteksnya. Jadi kan ada Tuhan huruf besar, yang lainnya kecil. Tuhan huruf besar UHAN-nya itu huruf kecil. Terus ada lagi Tuhan huruf kecil. Ya, Sebenarnya begini. Kalau di teks asli itu tidak ada huruf kecil, huruf besar. Cuman tapi di terjemahan itu Yod He Vav He. Ya. Kalau dengan alasan, sebentar. Kalau dengan alasan jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Ini kan kitab suci. Kenapa nama Tuhan ditaruh di kitab suci aja kok dikatain sembarangan? Ini maksudnya gimana ya, Bang? Nah, mantap itu pertanyaannya. Ini kan ditulisan ini. Nah, kalau orang awam yang di luar Israel mengucapkan itu kan jadi misalnya di LAI dibuat di situ jadi Yod He Vav He. Nah, orang Indonesia membacanya pasti bukan Tuhan jadi Yod He Vav He kan gitu kan. Jadi udah memakai sebenarnya kalau dalam disiplinnya tertulis boleh, tapi lisan jangan. Paham nggak maksudnya, Dik? Tertulis boleh tapi lisan tidak diucapkan. Seperti di Torah itu orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi itu tertulis itu Yod He Vav He, tapi mereka nggak mengatakan Yod He Vav He. Coba baca sema pengakuan mereka. Sema Israel Adonai. Mereka selalu bentar ya. Jadi kan ada itu kredo orang Israel. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Jadi nggak pernah dikatakan Yod He Vav He Echad. Mereka nggak pernah berkata itu. Tapi di penulisan kitab mereka yang tertulis itu Yod He Vav He, tapi mereka mengganti menjadi Adonai. Karena itu nama yang sakral. Begitu juga dengan Tuhan tadi, gitu. Wah, ini ada Pak Muhammad KC nih. Iya, jadi gini Bang. Kalau kita Bang Rahman artikan Yod He Vav He ke Tuhan tidak ketemu, Pak. Gimana? Kalau begini. Sedikit aja gini menanggapi tadi ya. Kalau di Yahudi ya, dia Yod He Vav He dia tidak artinya dia menyebutnya Hashem ya, karena begitu menghormatinya mereka kepada Tuhan mereka itu ya. Jadi mirip ini sama orang Tapanuli ya. Orang Tapanuli itu nggak tabu ya menyebutkan nama gitu. Jadi dia nyebutkannya itu ya misalnya Aditya gitu. Dia nggak nyebutkan Aditya, misalnya Aditya nama anaknya siapa gitu. Misalnya anaknya Dewi. Ayah Dewi gitu. Jadi artinya dia karena begitu menghormati. Jadi kalau di Yahudi kan seperti itu. Apakah itu terjadi di Kristen? Kalau di Kristen kan bukan karena itu alasannya. Karena dia ada Tuhan lain sehingga membedakan yang kapital semua dengan ada yang Tuhan yang
lebih kecil dari Tuhan itu gitu. Jadi jangan samakan alasan Yahudi dengan Kristen. Oke, itu aja dari saya. Oke, Oke, bisa sapa saya dulu nih. tanggapi? Saya tanggapi ya. Oh, silakan. Kebetulan tadi Bapak itu nanya ya. Kalau Bapak itu berkata ada Tuhan yang lain, ini sama sekali tuduhan yang salah ya. Karena ini sama-sama diambil dari kitab tanah. Jadi tanah itu sudah merujuk. Padanan katanya itu Adonai. Adonai itu padanan katanya menjadi Tuhan di dalam bahasa Indonesia. Jadi ini teman-teman muslim harus dipahami. Mau diubah ke film ke dalam bahasa Inggris, itu tetragrammaton itu dijadikan jadi Lord. Harus dipahami kata pada padanan bahasa. Jadi tidak ada Tuhan yang lain gitu. Kalau yang dikatakan Tuhan yang lain memakai kitab perjanjian lama yang diadopsi dari tanah. Jadi tanah Yahudi, perjanjian lama Kristen, tanah Samaria itu sama, tidak ada yang berbeda, Pak. Kecuali tanahnya Torahnya Islam yang berbeda mungkin. Saya bisa bertanya sedikit, Mbak. Ya, boleh. Apa perbedaan di Alkitab Tuhan dan Allah? Ya, makasih. Pertanyaan bagus ini ya. Kalau Tuhan itu adalah penguasa. Ini kan Tuhan dan Allah ini maknanya gelar ya. Kalau di dalam kekristenan gitu. Kita kan nggak memaksa. Kalau dalam kekristenan Tuhan dan Allah itu gelar. Tuhan itu merujuk kepada penguasa. Kalau teman-teman tahu, padanan kata Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan padanan kata Allah. Contoh, dalam bahasa Inggrisnya Tuhan itu Lord. Dalam bahasa Inggrisnya Allah itu God. Bisa dibedakan ya. Makanya Zakir Naik selalu berkata, di mana ada ayatnya Yesus mengatakan dia adalah Allah. Nah, teman-teman muslim salah nangkap. Sebenarnya bukan mengatakan dia adalah Tuhan. Zakir Naik itu bertanya, di mana Yesus berkata dia adalah Allah dan sembahlah dia gitu. Jadi teman-teman yang di Indonesia ini, muslim di Indonesia salah nangkap. Pesan Zakir Naik di mana katanya Yesus adalah Tuhan dan sembahlah dia. Ini yang sering ditangkap. Karena saya melihat di dalam Alkitab. Coba yang lain mute dulu. Apa? Double suaranya. Di dalam Alkitab Musa ya, di dalam Alkitab Perjanjian Lama kata ya firman Tuhan, hai Musa, lihatlah aku menjadikan engkau sebagai Allahnya Firaun. Di Perjanjian Baru di Kisah Para Rasul ya, hai orang Israel, kamu harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus Tuhan, Musa sebagai Allah. Ini perbedaan seperti apa ini ya? Coba dijelaskan. Nah, mantap. Berarti Abang udah sampai ke situ pola pemahaman pikirnya ya. Allah itu bisa banyak, Bang. Di dalam Alkitab itu Allah itu banyak, Bang. Tapi kalau sudah Allah Israel, itulah yang merujuk pada Yod He Vav He. Allah satu-satunya. Allah itu banyak. Artinya itu Allah itu sembahan. Musa pun diangkat menjadi Allah atas Firaun, seperti Abang bilang tadi ya. Allah orang Kanaan itu, mereka itu punya Allah yang bernama Dagon, Baal, Molok. Nah, jadi pada intinya Allah itu artinya jamak, bukan singular. Paham ya Bang ya, kalau singular sama plural ya, bedanya ya. Kalau singular itu kan tunggal. Kalau cuma begini, banyak maknanya. Cuma begini Pak, kalau kita baca di kisah para rasul tadi yang saya kutip, ya, di situ Allah yang membuat Yesus menjadi Tuhan, mengangkat Yesus menjadi Tuhan, mantap ya. Jadi gini, Rasul Paulus kan itu kan berkata di jemaat itu ya, Tuhan itu kan tadi sudah saya jelaskan artinya penguasa, kepenguasaan. Jadi Allah Bapa mengangkat Yesus menjadi penguasa bagi kita di dunia ini. Penguasa dari apa Pak? Penguasa dari segala dosa kita ditebus. Itu maksudnya dari kata Tuhan. Kepenguasaan. Penguasa dari apa? Makanya Yesus selalu berkata dia adalah raja, penguasa. Tapi kerajaannya bukan dari bumi, kerajaannya dari surga. Karena kerajaannya itulah kuasa Tuhan itulah yang menghapuskan dosa, Pak. Itulah maknanya Tuhan. Kalau kita mengambil dari kesimpulan kisah para rasul tadi, berarti Allah yang tidak bisa banyak.
Tuhan bisa banyak karena Tuhan bisa dibuat, ya kan? Tuhan bisa diangkat. Tidak, Pak. Karena Tuhan tidak karena Allah Bapa itu tidak pernah mengangkat Tuhan yang lain selain Yesus Kristus. Allah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan penguasa. Allah itu mengutus firman-Nya, Pak. Firman-Nya itulah Tuhan penguasa atas diri kita semua. Jadi kita sudah ditebus. Jadi kalau Pak Rahman Raja mulai teliti apa makna definisi Tuhan dan Allah, nah itu bagus itu, Pak. Jadi Iya, tapi begini Pak, ya, kalau kita dudukkan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan penguasa, dia seorang hamba loh. bisa ditunjukkan ayatnya, seorang hamba. Oke, saya Yohanes tunjukkan. 17 ayat 3. Sabar, saya tunjukkan ayatnya. Bang Aditya, Hmm. coba screen Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Oke. Kisah Para Rasul 3 ayat 13. ini perjanjian masuk wilayah perjanjian baru dia ya. Iya. Ah, ya. Nah, coba Mbak bacakan. Kisah Para Rasul 3 ayat 13 ya. Iya. Ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Ya, di sini jelas ya, kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan. Ya, seperti itu bunyinya. Iya. Di situ Ya. siapa lebih berkuasa? Tuhan atau Allah? Kalau firman dan Allah itu tidak ada yang mana yang lebih berkuasa. Jadi dalam teologi Kristen, firman itu adalah hikmat pengetahuan Allah. Kalau Allah tanpa firman, itu sama dengan Allah itu bisu atau bodoh gitu. Jadi itu Iya, kekal. jadi Kalau begini. ditanya mana yang Iya, lebih iya. enggak, bentar, biar saya Jadi- jelaskan. Jadi Kalau ditanya, bentar, biar abang paham makna teologi Kristen. Firman Allah dan Allah itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa terpisahkan. Kalau ditanya mana yang lebih hebat antara firman Allah dan Allah, itu sama saja pertanyaan yang nggak relevan. Karena Allah tanpa firman, dia bisu. Firman tanpa Allah saya berarti tidak Allah berbicara nggak pernah firman ada. di sini, Pak. Saya berbicara antara Allah dan hambanya. Kebetulan kan abang kan bertanya tentang Yesus. Yesus itu adalah firman. Jadi tidak bisa terlepas dari situ. Kalau mau membicarakan Yesus, Ya. tidak terlepas dari firman. Nah, Jadi kalau terus kan Anda abang kan jadi mengutip kalau Anda ayat ini berbicara tadi, tentang hamba tidak ya. terlepas, ya. Iya, bentar. Tidak terlepas. Anda kan bertanya biar saya jelaskan. Ah. Kan Anda bertanya ini, biar saya jelaskan. Karena Iya, iya. penjelasan ini tidak bisa sebentar. Ini semua merunut. Oke, jelaskan. Ya, Jelaskan. Ini kompleks. Kalau mau berbicara tentang Yesus, jangan lupa Dwi Kodrat itu Yesus mempunyai kemanusiaan dan punya keilahian. Keilahiannya itulah disebut firman Allah. Makanya saya bilang tadi, firman Allah itu adalah kekal. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih hebat, itu sama sekali tidak relevan. Karena Allah tanpa firman sama dengan bisu. Firman Allah tanpa Allah berarti Allah tidak pernah ada gitu. Artinya itu sama dengan kompleks. Jadi kalau berbicara tentang hamba, ini berbicara tentang kemanusiaannya. Karena tadi saya sudah berkata, Yesus itu mempunyai dua kodrat. Kodrat keilahian dari firman Allah, terus kodrat kemanusiaan. Kalau berbicara hamba, bahkan pun di Yohanes 17 ayat 3, Muslim biasanya memakai ini nih, Yesus adalah utusan. Itu merujuk kepada kemanusiaannya. Memang benar, Yesus disebut sebagai utusan. Dia bisa disebut nabi, Iya. disebut guru, disebut Oke. Saya motong Oke, Pak Kaci mungkin mau nambah itu. Boleh. Begini. Kita menjelaskan tentang Tuhan sedetail mungkin dengan orang yang buta nggak bakal bisa jelas. Kita menjelaskan tentang kontainer dengan orang buta, tetap dia akan tanya mana kontainer. Siapa Pak Makanya Kaci? jangan berbicara tentang Allah. Kalau Pak Kaci. dengan orang buta itu harus berceritanya tentang duniawi, yaitu tentang pekerjaan, perusahaan, bak nyambung. Kalau tentang Tuhan nggak bakal nyambung. Dia itu para pendusta semua, mengaku menyembah Allah tapi tidak kenal Allah. Ini yang bahaya. Tadi Logonya surga. jadi inilah yang Nabinya saja dekat selalu dengan jin, dipakai Pak bagaimana Kaci ini. mungkin?
Nabinya saja Kebodohan dekat dia. dengan jin, tidak kenal dengan Allah, bagaimana mungkin dia masuk surga? Kan begitu. Makin dibanggain. Lantas bagaimana dengan Yesus yang jin suruh menyembah jin? Lantas bagaimana dengan Yesus yang disebutkan penyesat? Ramana Raja, Anda ini Ada kebiasaan, ayatnya. Anda itu punya attitude, Ya sekarang, kamu tuh tidak sekarang punya kamu kasih satu ayat, pendidikan. satu Kamu itu ayat di tidak dalam punya Al-Quran sekolah. bahwa Kalau Nabi orang udah Muhammad itu penyesat. ngomong, dengerin dulu. Kamu udah panas kan, Makanya kamu kan tidak mengenal kamu datang Tuhan. itu bukan Langsung berdialog, tapi menyembah, kamu datang mengaku itu hanya Tuhan. menghujat. Dengerin, biar ngerti Kamu gitu loh. jelaskan Kalau ayat yang orang tadi kita ngomong, jelaskan, bukan kamu bernarasi Ramana sendiri-sendiri, Raja, kalau orang tolong. ngomong, dengerin, hormati, terus ambil poin-poinnya. Siapa Jangan mau kamu hormati? sendiri. Siapa mau hormati hewan yang tidak punya perasaan kayak kamu? Kamu nyamber terus, Begitu. nyamber terus. Makanya jangan saya penyesat, katakan, jangan menyembah hamba, tetapi menyembah kepada Tuhan yang mempunyai hambanya, yaitu Allah. Paham nggak? Kamu sendiri telah mempertuhankan manusia. Kamu mau membantah bagaimana? Kamu kasih satu ayat di dalam Al-Quran berkata Muhammad penyesat. baik. Ada ayatnya nggak? Baik, saya paham. Hah? Oke, paham. Saya gantian ya. Saya minta ke kamu tunjukkan Allah yang kamu sembah. Saya minta kamu kasih warna angin. Bisa tidak? Allah yang kamu sembah karena kamu tidak mengajak Angin saya yang untuk menyembah angin. angin yang Kamu diciptakan tidak pernah Tuhan, mengajak saya menyembah angin. angin yang Tapi diciptakan kamu Tuhan ikut saja, kepada kamu orang tidak bahwa bisa kamu membuktikan menyembah kepada Allah. saya, apalagi kamu mau suruh saya Dengarnya, membuktikan Rahmana yang Raja. menciptakan angin. Rahmana Itu, Raja, ya. yang Kamu kau tahu pinter, ilmu Rahmana itu Raja, ada, yang ilmu paling kau itu pinter, benar, tetapi tidak ini mungkin kamu ini. tunjukkan ilmu itu warnanya apa, coklat, biru atau kuning. Jadi ini Kalau salah itu satu disuruh menunjukkan bahwa Allah yang jadi kamu begini, sembah, kenapa kamu ini angin, adalah semuanya orang-orang semua? munafik yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus sendiri berkata tidak ada seorang pun bisa melihat Bapa yang di surga, bahkan suaranya pun tidak bisa didengar. Nah, tetapi pakai Kalau bernarasi benar, bahwa Tuhan itu harus dilihat. Dengerin. Berarti Udah siapa yang bohong? gantian. Harus Saya ada tanya, titik tanya, tengah kamu dong. sama Yesus siapa yang benar? Kamu sama Yesus siapa yang benar? Hah? Kamu dan Yesus siapa yang benar? Kamu dan Yesus siapa yang benar? Yesus yang benar atau kece yang benar? Hah? Yesus sendiri berkata kepada umatnya bahwa Yesus sendiri berkata tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa yang di surga, bahkan suaranya pun tidak bisa didengar. Kace. Tunjukkan Allah yang kamu Ya. sembah, Rahmana Raja, agar orang lain banyak yang mualaf gitu loh. Jadi Kalau kamu bisa menunjukkan Allah Allah sudah yang kamu tahu sembah, ini alasan-alasan orang-orang kafir yang mau mempertuhankan manusia, yang mau mempertuhankan ciptaan, sehingga dia harus mengatakan Tuhan itu terlihat seperti ciptaan, begitu loh. Kamu kan menyembah ciptaan, wajarlah terlihat. Kami kan menyembah kepada yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Yesus kan ciptaan seorang hamba yang dimuliakan di hadapan Pilatus. Wajarlah terlihat. Tetapi Yesus mati. Saat ini pun kamu tidak bisa melihat Yesus. Yang Saya kamu rasa lihat Anda patok. berasumsi ya. Kamu itu mau Yesus nerangkan itu atau mau ngajarin atau mau apa bicara kamu itu? Saya mau jelaskan karena Anda dengan saya lebih paham tentang Alkitab. Paham tidak? Ya kamu jelaskan dari Al-Quranmu yang kamu sembah itu Allah. Jelaskan Allah, silakan. Oke, kamu lihat angin bisa? Bisa tidak? Bisa tidak kamu lihat angin? Kalau kamu bisa lihat angin dan kamu bisa warnakan angin seperti apa, maka saya bisa perlihatkan Tuhan. Saya tidak menanyakan angin. Kamu lihat angin dulu, saya tanya, kamu bisa lihat angin nggak? Saya yang tanyakan itu Allah yang kamu sembah. Saya tanya, kamu bisa lihat angin nggak? Saya bisa merasakan ada angin. Kamu bisa Kalau kamu bisa merasakan merasakan ada angin, ya kalau angin saja kamu bisa merasakan bagaimana Tuhan. Makanya saya katakan, ini pertanyaan orang kafir yang mengalihkan keyakinan manusia merujuk kepada makhluk. Karena hanya makhluk yang bisa terlihat, hanya makhluk yang bisa disiksa, hanya makhluk yang bisa digantung. Makanya bertuhan kepada Tuhan yang tempat bergantung segala makhluk, bukan bertuhan kepada Tuhan yang digantung makhluknya seperti Anda, kafir. Lalu kamu yang kafir, Jadi Anda itu sudah jelas-jelas orang kafir. Begitu menentang Tuhan Anda sendiri, menentang kitab-kitab. Jadi Anda itu orang kafir.
Itu loh. Oke, begini. Kamu bukan Tuhan, kamu bukan Allah. Kenapa kamu memvonis orang lain kafir? Kamu dapat Ya mandat dari memang. mana? Ya kalau memang Anda kafir, Anda bukan orang beragama, Anda itu ateis. Ateis tahu nggak ateis? Ateis orang tak beragama. Kafir-kafirkan orang. Karena Kristen bukan agama. Nabinya saja betul jin. Kafir. Nabinya saja Kafir itu orang yang mempertuhankan Isa putra Maryam. Muhammad itu kaum istrinya ada Bertuhan 12. daripada Itu beragama. yang pertama Kita adalah orang Kristen Khadijah. ini orang yang bertuhan, bukan orang yang beragama. Kita Kristen. Oke, Kalau Kristen artinya kan begini. orang yang beragama. Iya benar. Kalian bukan orang beragama karena kalian orang ateis. Tapi Kristen, kita Kristen Iya, ini orang kamu kan bertuhan, bukan mengikuti orang yang nabi yang dikirim beragama. jin. Makanya Tuhan kamu itu Jibril, jin brilian, paham? Jadi Karena nabi-nabi Tuhan Israel, kamu itu Tuhan Yesus kece, itu Tuhan tidak kamu pernah itu menyebarkan manusia. agama. Kita biasa aja Mungkin kalangan teman-teman manusia, Islam ini- mau dianggap firman Tuhan. Nabi-nabi Israel tidak pernah Jadi menyebarkan apa? agama. Itu yang harus dipahami. Oke, Ya. begini. Nabi-nabi Israel Begini, menyebarkan kita Iya, pakai Mas. ayat aja. Jadi kalau Iya, Islam, makanya kan saya Islam katakan mengklaim kalian dia- karena kalian Islam umat mengklaim tidak dia beragama, umat mempelajari tidak agama. beradab, Kenapa? kincin tidak Karena kincin agama- tidak agama cebok, itu sama dengan bera politik. tidak cebok, Karena seperti ya. dibilang Pak- Mulai Pak hewan Muhammad sampai Tadi, Tuhan agama darah itu sama daging dengan Tuhan politik. kalian darah Tuhan kalian Jadi halal kalau karena agama kalian itu monster politik, bukan itu berarti manusia. sama dengan manusia itu untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau Kenapa? yang bilang Ini- Orang Kristen, Nih, orang ini Kristen sama ini dengan lebih politik. monster daripada Jadi- monster. Sebentar, begitu, begini, Pak. begini. Dengarin Kelewat, Ramana Pak. Raja yang menghalal-halalkan darah orang Kenapa? kafir adalah orang Hanya orang Islam. Kristen yang makan Kamu semua binatang menyembahnya- sampai Tuhannya dia Taduh, makan, taduh. sampai darah Tuhannya dia minum. Ntar dulu. Kalau mau bernarasi Sebentar dulu, sorry. Ya, saya taruh di backstand dulu aja dulu ya, biar dingin dulu. Oke, bicaranya Coba, satu-satu kelewat. lah. Ya, Lewat diskusi cara yang begitu, mempesona itu ya. tidak Oke. bagus. Ya, oke. Satu-satu. Ya. Jadi begitu ya bro ya. Ya. Level pemikiran si apa tadi si Raman Raja ini terlalu cetek. Dia Begini, teologi ya, begini Kristen. bos. Enggak, bentar. Dia memahami ajaran kami dengan teologi dia. Ya, sampai di sini pun dia Bro, nggak bisa menjawab. saya minta maaf ya, jangan kalian menuduh saya seperti itu. Saya Karena berbicara Anda ada tadi ayatnya bilang kok. Kamu berbicara tapi kamu tidak paham maknanya gitu. Karena kamu pun tidak paham makna arti Tuhan dan Allah. Karena tadi. egois, Terus emosi. kamu mengatakan Bukan, Kamu makanya sudah saya terbawa kasih emosi. tahu ya, saya Kamu lebih sudah rendah terbawa hati emosi. dengan orang yang Kamu- rendah hati. Saya lebih jahat daripada Nah. orang yang jahat. Nah, karena kamu Tadi kan mengikuti kita bahas ajaran-ajaran mengenai ini. kita Please. kita para Kalau rasul. kita- Kamu kalau- suruh pakai C jelaskan kalau kita apa yang pakai C diajarkan- mengatakan kami ini penipu. Siapa yang duluan? Jadi tenangkan suaramu bro, bukan berarti di sini. Iya, bisa makanya bicara kalau keras. kalian Cuma tidak lu senang orang yang dihina, menghina kalian tidak senang dihujat, tegur teman kalian, jangan hanya memandang sebelah mata, jangan hanya melihat Ramana ada Raja, selumbar di kalau mata tidak saudaramu, ada sedangkan keluar mulut sepotong saya balok yang bilang melintang di penipu, matamu kamu sendiri, jangan kamu tuduh tidak saya tahu. nipu. Kamu mempolitisir kata-kata. Jangan bermain di kata-kata, sudah nggak berlaku sekarang zaman YouTuber, zaman terbuka. Justru Kalau iya, kamu mau sekarang manusia berbicara, sudah berdalillah pintar, kamu manusia yang tidak sesuai akan dengan menyembah Alkitab manusia, Kak sesuai Cek. Al-Quranmu. Sekarang ini manusia sudah pintar, manusia tidak akan menyembah manusia yang digantung di Saya tiang mau salib, meluruskan paham nggak? beberapa hal, Dit. Saya mau meluruskan Iyalah, satu hal. sekarang manusia Kasih sudah kesempatan. pintar. Tidak Sekarang perlu tidak ada orang yang diluruskan. bersembah itu yang di Yang saya bicara ini sudah semua zaman terbuka. fakta. Yang Dan saya sudah bicara tidak ada ini lagi semua yang mendoakan fakta. Muhammad karena tahu Di Muhammad Mesir, itu Wadi. dikerumuni Karena hanya jin. satu-satunya Muhammad itu ajaran lebih dekat yang dengan meyakini jin Tuhannya daripada digantung, dengan yang meyakini Tuhannya mati, Karena hanya Muhammad tidak Kristen. mengenal Tuhan. Tampilkan ayatnya di Al-Quran kalau memang benar ada ayatnya Muhammad ketemu Tuhan. Tampilkan ayatnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah bertemu Tuhan di dunia ini karena Tuhan tidak pernah nongol seperti Tuhan Anda sehingga Kamu disunat, bagaimana? dicincang, Kamu digantung. oleh Muhammad Itu namanya Tuhan Dia juga konyol. tidak pernah ketemu Tuhan. Paham Pikirkan nggak? Muhammad Karena aja. hanya satu-satunya Tuhan yang disengajai manusia disiksa, diludah-ludah, ditampar, ditusuk, digantung, hanya Tuhanmu. Gak usah Tuhan yang lemah. kasih itu. Kalau memang Muhammad itu benar, Ya, mau bagaimana utusan lagi? Itu kan Tuhan, fakta. tolong tampilkan Begitu. dalilnya di mana. Kalau kita ayatnya di mengatakan mana. Tuhan yang maha kuasa, Terus Tuhan Muhammad yang maha, bertemu Tuhan yang di maha mana? dahsyat, bagaimana mungkin Kenapa? Tuhan bisa kalah dengan Kenapa beberapa Muhammad ekor kawin tentara istrinya Romawi 12? kecil? Ada ayatnya, Itu. ada hadisnya. Jadi hanya Kenapa kalian Muhammad saja ketemu yang Tuhan tidak ada dogma-dogma hadisnya? pagan kalian pakai untuk meluruskan keyakinan kalian menyembah kepada manusia yang dilahirkan Maria. Ramana Raja, nyerocos kamu itu Apa? tidak dianggap pintar oleh orang Satu-satunya lain. Tuhan yang dilahirkan Harus mikir oleh Maria kamu, hanya harus Tuhannya orang mikir. Kristen. Tidak mungkin orang lain menganggap kamu orang pandai karena kamu berbicara tanpa titik dan koma.
Bagaimana Saya kamu berbicara tanpa tidak titik dan jelas? koma, tetapi Hargai dan ada ngomong. dukungan Dengerin dulu dari supaya kitab paham. Anda sendiri. Jadi Gitu nanggapinya loh. jelas ke poin-poinnya ya. Jadi ada di dalam kitab Anda sendiri. Tuhan digantung, Tuhan lahir, Tuhan mati, Tuhan dibangkitkan. Jadi Apalagi saya mau Ya meluruskan sudah beberapa hal ya. tampilkan dalilnya. Inilah Pak Habib, ayatnya. Tuhan Habib, digantung. direlay dulu, Gitu Habib. loh. Jangan nyerocos. Dapat bisa Jadi saya berbicara makanya kalau Anda bertanya mana dalilnya, makanya Anda tidak tahu Alkitab. Jadi memang Anda buta akan Alkitab, cuma tahu memfitnah, tahu mempromis, Kalau memang saya mempremis, tidak tetapi tahu, Anda apa adalah salahnya kamu bodoh. menampilkan dalil? Seperti contoh saya ini ya, saya beri contoh. Muhammad itu dikerumuni Karena jin, Tuhanmu- jelas surat 72 Tuhanmu itu- Al-Jin ayat Tuhanmu 19 itu itu hamba. dalilnya. Tuhanmu itu hamba. Itu loh. Jadi satu-satunya Tuhan Ya, yang Tuhanmu digodai itu iblis dan hamba. iblis suruh Coba menyembah tunjukkan iblis dalilnya hanya di mana? Tuhanmu. Itu loh. Ya. Tidak ada Kamu ayat justru bahwa jin jangan menyuruh banyak Nabi fitnah. Muhammad menyembah jin, tetapi ada ayat bahwa jin menyuruh Yesus menyembah iblis. Di mana ayatnya? Hanya ada Yesus ayat disuruh bahwa menyembah Yesus iblis? disuruh Tolong menyembah tampilkan iblis. dalilnya, kamu jangan fitnah. Jadi hanya ada ayat bahwa Yesus Jangan disuruh bilang menyembah ada, kalau kamu iblis. tidak tampilkan. Hei. Hanya Sudah, ada Pak. ayat bahwa Yesus adalah penyesat. Jangan ada ayat itu fitnah melulu. Kalian Nah, tidak bisa hanya tampilkan ada ayat ayatnya. Yesus penyesat. Kamu Hanya ada jangan ayat ngomong. Yesus disuruh sembah iblis. Gimana ayatnya Tuhan Jadi tampilkan? sebenarnya Yesus yang disuruh sembah iblis. sebenarnya itu Allah SWT itu al khairul makarin, artinya penuh tipu daya. Itu sebenarnya. Jadi kalau Anda berbicara tipu sebagaimana di Tuhan Anda memberikan memberikan tipu daya kepada nabi-nabinya, ya itu ada ayatnya. Allah itu membalas tipu daya sesuai orang yang menipu. Paham Itu nggak? jelas ayatnya surat 3 Ya, Ali tetapi Imran, kalau ayat Tuhan 40, Anda ayat bersekutu 54. Jelas ya? dengan roh pendusta untuk mengadu dombakan manusia sehingga berperang, ada ayatnya. Itu loh. Saudara mana raja? Karena apa? Kalau Allah kamu itu orang membalas Indonesia, ketika sadarlah kamu menyesatkan orang lain, Indonesia. maka Allah pula Jangan akan menyesatkan berbahasa kamu. Arab, tapi kamu tidak mengerti Apa? bahasa Arab. Sadar dirilah. Sadar, ya. Kamu Jadi itu sadar. sudah diperalat oleh Apa? jin-jin Arab Yesus itu. akan mengusir orang-orang Ya, yang berseru kamu itu kepadanya sudah Tuhan, diperalat Tuhan. oleh jin Arab Yesus itu. akan mengusir Mana orang yang raja bernubuat Jawa? menggunakan nama Yesus. Mana raja? Yesus Itu bisa akan dijelaskan mengusir semua. orang-orang yang menyembuhkan orang atas nama Yesus. Itu loh. Kamu bukan termasuk kelompok jinnya. Tuh. Jadi hanya orang-orang yang mengikuti dogma-dogma setan yang berkata bahwa dosa bisa ditebus dengan darah manusia, hanya apa? Hanya Kristen, karena Kristen ajaran setan. Semua. Itu loh. Oke ya, lanjut ya. Rame. Yang mana raja itu tanpa dalil ngomongnya, lanjut. Yang lain Apa terkesan. tanpa dalil apa? Yesus penyesat ada dalilnya. Ya, Jadi, Pak Kaki- Yesus disuruh sembah Pak Kaki, jadi sembah begini, iblis Pak ada Kaki, ya. dalilnya. Pak Rahmana. Pak Rahmana. Kayak perempuan. Dalilnya. Ini kayak perempuan. Di mana dalilnya itu disuruh sembah setan kok? Suruh sembah. Enggak, dia tuh Apa? enggak Apa? ngerti itu. Kalau ditanya dalil ngilang dia, namanya orang buta hati. Kasih, makanya saya bilang, makanya kamu belajar baca Alkitab baru jadi misionaris. Kalau Alkitab saja kamu masih buta huruf, Alkitab saja kamu tidak tahu, jangan sok-sok di sini. Ya, Ngomongnya tanpa itu. titik, tanpa koma. Apa? Tanpa Karena tanda apa? seru, Iblis tanpa berkata tanda kepada tanya. Yesus, satu Cuma kali asal saja bunyi. engkau menyembah aku akan Ya, kuberikan ini orang kerajaan namanya dunia kalau kepadamu. di Di situ, Alkitab itu orang bodoh. di situ bahwa iblis suruh Yesus menyembah Ya, itu iblis, orang bodoh itu tetapi ngomongnya jin tidak pernah menyuruh Nabi menghormati Muhammad orang lain, menyembah tidak jin. mendengarkan orang lain, asal nyamber aja. Nah ini kelihatan pendidikannya sudah. Jadi down, sudah, itu jadi lebih supaya dari anak diketahui TK. publik bahwa satu-satunya Tuhan yang disuruh iblis menyembah iblis hanya Tuhan yang pekace. Jadi si Ramana ini hanya Aduh, Pak Ra- asumsi, asumsi tanpa saja, ayat. Pak Kenapa Rahmana. kamu ngomong keluar-keluar Oke, begitu? berarti Sudah mengerti berarti bahwa ketika Alkitab iblis sudah memperlihatkan sampai Yesus berapa? kerajaan Alkitab dunia itu dan jelas iblis menyuruh Yesus perikopnya, menyembah iblis jelas suratnya, dan Yesus menawarkan jelas kerajaan ayatnya. dunia, itu asumsi saya. Hah? Berarti Alkitab asumsi dong. Jadi iblis apakah berhasil jadi apakah iblis Berhasil, menyuruh iya. Yesus menyembah dia? Kan gitu. Berhasil, iya. Oh, Apakah iblis tidak berhasil? iblis berhasil berkata lah. Apa saja enggak, bentar bro. Iblis bisa berkata Iblis apa saja berhasil seperti menjual kamu Yesus. saksikan itu. Iblis Asal berhasil bunyi membunuh Yesus. Apa? sesuai dengan Hah? Apa?
begini ya, berhasil teman ini iblis selalu berhasil itu. menghasut Jadi umat-umat tidak- Kristen tidak untuk mengerti. menyembah Susah. manusia yang dilahirkan Susah. dari kelamin Susah. manusia. Yesus- Susah Pak Ramana Yesus kalau tidak bisa mendengar Yesus ini. tidak pernah. Coba Untuk mendengarkan apa saya mau dulu. dengar orang-orang Jadi, kafir? Iblis melakukan apa cara? Wah susah itu kasar begitu Lah. Pak. Ini kita di Tadi sini bertanya, paling iya. bagus di sini. Kalau begini, Harus begitu. kalau Tadi- begini, Iya Pak. kalau begini ini Tidak baik manusia kalau ini jenis, seperti itu bukan Pak. jenis-jenis manusia yang bisa berdiskusi. Saya rasa Adit bikin channelnya supaya lebih enak didengar. Begini, Bisa mengerti begini, bagaimana begini, manusia itu sebentar. Ini tidak Diam, enak diam, ini diam, diam, begini. diam dulu. Diam dulu. Ya, Itu halo. jangan jangan hanya Saudara-saudaraku. melihat Ramana Raja saja. Tolong di-mute dulu, Bang. Pak Aceh juga demikian. Kalau mau tegur dua-duanya gitu loh, adil. Jangan negur satu aja, Iya tidak kan tadi boleh. kan sudah bagus, mereka berdua sudah di. Pak Adit. biar Nah, saya kalau bicara. mau tegur itu, tegur Saudara-saudaraku. dua-duanya gitu loh. Kenapa dinaikkan? Saudara-saudara. Karena Saudaraku, orang Kristen tidak tahu kaum bersalah, beriman. karena dia ingat sekalipun dia bersalah Saudara-saudaraku. dibenarkan karena salahnya ditebus. Saudara-saudaraku, kaum beriman. Jadi, Ayo, ateis menertawakan kita. Ya. Oke. Oke, sekarang kita ya, oke. ya, Begini. ateis Saya tadi menertawakan mau kita. Coba Ya. kacanya mana? Kaci ini nggak tertib ya. Jadi dia kalau mau nanggap aja nggak perlu. Artinya nggak perlu dia mengatakan orang buta dan sebagainya gitu ya. Ya nanggap aja gitu. Sebenarnya tadi yang mau saya tanyakan sama dia kan mengatakan di mana ayat Al-Qur'annya yang mengatakan Nabi Muhammad ketemu Allah. Ah. Ya itu bisa kita lihat di surah An-Najm. Walaqad ra'ahu. Saya sebenarnya menantang dia. Saya bacakan ayatnya aja. Coba kamu terjemahkan aja. Walaqad ra'ahu majlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ya. Ini yang ini kurang enak mikrofonnya ini ya. Aduh, terganggu suaranya. Mungkin keluar dulu, Bang, pakai headset atau apa gitu loh, biar enak kita diskusi. Jadi gini ya, Dit ya, biar saya luruskan kitab para nabi-nabi Israel itu sama sekali tidak pernah mengajarkan agama, tidak pernah membawa agama. Mereka itu selalu membawa firman Tuhan. Apa yang perintah Nah, dari sekarang Tuhan saya mau itu tanya, agama itu apa sih, Bang? kepada bangsa Israel. Nah, agama itu apa sih menurut Anda itu? Agama itu adalah suatu bentuk komunitas iman, suatu komunitas iman. Bukan dari Makanya mana itu menjadi dapat politik. agama itu komunikasi iman? Dari mana itu? Bahasa mana itu? Komunitas. Dari- Paham nggak? Dari mana lagi? Komunitas salah lagi. Komunitas dari Jadi mana? terminologi artinya agama komunitas itu, terminologi agama itu baru muncul di abad ke-6. Terminologi agama. Karena sejatinya Kristen Agama. itu bukan Bang, pendiriannya Bang. itu terbentuk di Syria Antioquia. Jadi Itu dari Bang, kumpulan pengikut-pengikut Kristus. Kalau kita Bang, mau jangan. balik lagi ke Nabi Musa, mulai dari bentar biar saya jelaskan. Mulai lagi Adit, kenapa saya dikeluarin, Dit? membawa Adit, agama. kenapa saya di-kick? Dia membawa hukum. Dit. Dia mengajar. Adit, Dia dulu, sebentar, Aceh. teman. Ini Dia Adit, kenapa saya tidak pernah dikeluarin? ada Nabi. Saya tadi dengar, Dit, apa sih agama? Agama itu politik, Dit. Agama itu Islam itu politik. Ada, Dit. Bentar dulu, Pak Aceh. Agama itu politik. Kamu belum tahu agama itu politik. Kalian itu korban agama Islam. Begini. biar ku tanggapi kamu ya. Oke, Pak Aceh. tidak bermunculan agama dari alam. Berani enggak? Begini, pakai timer. Pak Aceh, atur pakai timer. biar aku berdua aja sama dia. Atur, Ya, aku pakai berdua sama dia. Biar main tertib. Ya, ya. Nggak usah dia buat kerusuhan supaya dia. Ayo, siapa yang melawan saya berdua? Ayo, silakan. Siapkan aja. Ya, pakai timer ya, Siapa pakai mulai? timer ya. Oke, siapa mulai? Kamu dulu. Siapa? Kamu mau nanya apa? Coba. Gantian ya. Coba. Saya Kamu mau nanya di apa? mana ayatnya Muhammad bertemu dengan Allah? Ayo, itu pertanyaan saya. Oke. Ayatnya Ayatnya pertanyaan ini. ya, ayatnya adalah walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Coba kamu terjemahkan itu. Coba kamu Itu terjemahkan. hadis, paham? Itu hadis. Jadi Allah ketemu di Sidratul Muntaha. Tidak ada ayat Muhammad di situ ketemu Sidratul Muntaha. Lu jangan tipu orang dengan bahasa asing, paham?
Kamu jangan bertipu. Bentar dulu. Jangan menunjukkan kebodohan kamu. Kalau itu dulu. Kamu jangan tipu saya dengan bahasa Arab, bahasa asing. kamu bilang itu hadis ya? Kamu tipu orang Indonesia pakai bahasa Arab. Oke, kamu bilang itu hadis kan? Benar, kamu bilang itu hadis. Kalau saya tunjukkan itu ayat di Quran. Tunjukkan Iya, kalau ada nama Muhammad di situ. Tunjukkan kalau ada ayat nama Muhammad di situ. Iya, itu ayatnya saya bacakan tadi. Kamu bilang itu kan hadis. Iya, betul. Kamu bilang itu hadis. Hah? Kamu Ada bilang itu hadis hadis. yang serupa bunyinya seperti itu. Coba tunjukkan hadis yang serupa. Coba tunjukkan mana hadis yang serupa dengan itu. Coba. Enggak, kalau Quran surat apa? Karena Quran itu ada suratnya, ada ayatnya. Surat apa? Iya, Surat apa itu? kamu bilang itu hadis. Kamu harus tanggung jawab. Jangan muter di kata-kata dengan Muhammad saja, itu harus dalil tampil Pak, datanya. Makanya kamu ngomong ya, jangan kebodohan kamu tunjukkan, asal nyeblak aja. Kamu yang bodoh mau membodohi orang Indonesia. Sekarang sudah tidak waktunya. Kamu membodohi orang Indonesia dengan bahasa Arab, paham? Oke, kamu pintar ya. Kamu bilang itu hadis tadi kan? Kamu sudah membodohi orang Indonesia dengan bahasa asing, bahasa Arab. Kamu tidak menyadari bahwa bahasa Arab itu bahasa asing, paham? Gak usah gini, kamu nanya, saya jawab. Saya nanya, kamu jawab. Oke, kamu tadi bilang itu hadis kan? Betul? Betul? Ya, Kamu betul. Dari mana dasar kamu itu mengatakan hadis? Coba, dari Pokoknya mana? seingat saya kata-kata itu ada di hadis. Karena Oke. tidak ada kata Muhammad bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Oke, betul ya. Sekarang kamu terjemahkan itu. Kalau kamu memang tahu hadis itu hadis, kamu tahu itu bacaan tadi. Coba kamu terjemahkan. Itu perkataan bahwa Muhammad mengatakan ketemu Allah di Sidratul Muntaha. Itu artinya. Tapi tidak di situ tidak ada kata Muhammad. Saya bacakan. Walaqad ra'ahu. Ingat ya, saya bantu lagi kamu. Itu apa? Oke, kamu terjemahkan coba. Kamu terjemahkan coba. Coba terjemahkan tuh. Walaqad ra'ahu nazlan. Saya katakan tidak penting menerjemahkan itu. Ya, saya paham banyak pun terjemahan. Terjemahkan Yang penting katanya kamu tidak butuh terjemahan. Sudah kamu jelaskan aja di mana aja kata Muhammad bertemu dengan Tuhan. Inilah bicara sama orang tolol susah kali ya. Kamu tadi hadis, kemudian kalau menggunakan bahasa yang dimengerti oleh publik itu loh. enggak, kamu kan berarti udah tahu ayat ini. Karena kamu nyatakan itu hadis. Betul. Kamu mengatakan itu kan hadis kan? Bener nggak? Sudah lanjut. Iya, Kacek kalah. Kacek kalah. Kamu kan mengatakan itu hadis. Karung. Iya, Kacek kalah. saya paham. Kamu itu bermain di kata-kata kan? Saya katakan hadis, saya tidak paham itu pancingan saya, jebakan saya. Pasti kamu Ya sudah Kacek. Kalau kau mau bikin jebakan umatmu saja, jangan di sini. Kita di sini tidak gampang terjebak, Kacek. Pergi sana. Bikin jebakan di umatmu sana. Kan umatmu gampang dijebak gitu. Jelas ya, ini Pokoknya kualitas yang mendengar ini pasti berkabur karena tidak penting berbahasa Arab karena tidak mengerti. enggak, sekarang Untuk apa kamu bahasa Arab kau sudah mengerti. sekarang gini, ro'a aja lah kamu. Saya tanya ro'a yang ini, ro'a itu huruf atau isim tuh? Ah, itu huruf atau Tidak isim? penting huruf isim mufrad jamak taksir tidak penting orang yang ngerti. Yang penting artinya. Bodoh. Dari mana kau dasar yang nggak penting? Kalau itu nggak tahu kita nggak bisa nerjemahkan, bego. Oke, Ya. saya alihkan. Yang bagaimana sembahnya sujud manusia dengan sembah Sudah ada Kacek. Tidak usah tunjukkan kebodohan kamu di sini. Sudah, kamu pergi sana. Bodohkan umatmu, jangan bodohkan kita di sini. Kelasnya itu ya, kelas-kelas supir kamu tuh. Ilmu nggak ada. Goblok tapi sok tahu. Bukan, alihkan ke masalah supir. Udah tahu dia nggak bisa. Di mana ayatnya Muhammad bertemu dengan Tuhan? Ya, jadi kamu berdoa kuat pada Tuhanmu supaya kakimu yang sebelah yang pincang itu bisa sembuh. Pergi sana. Jangan kau menipu di sini, Kacek. Ayo sana. Nggak usah ada masalah pribadi. Tunjukkan mujizat Tuhanmu bisa menyembuhkan kakimu itu. Jangan ngejar-ngejar masalah pribadi. Kamu tidak akan dianggap pintar oleh orang lain yang mendengar. Jangan menjelek-jelekan masalah pribadi. Coba kamu Jadi kamu sudah. jawab. Ini pertanyaan anak tidak ya. Ya, anak SD, tau nggak? Anak SD, ro'a itu isim atau huruf itu?
Nggak penting isim huruf Gimana kamu atau nama isim itu kan nama. Ngapain kamu mau mengalihkan ke situ? Saya tanya, di mana ayatnya Muhammad berjumpa dengan Tuhannya? Di mana ayatnya Muhammad bertemu dengan Allah? Saya kunci ini. Saya tuh kamu babak belur nggak bisa jawab. Oke, tadi kamu bilang itu hadis. Ya, kamu bilang hadis tuh kan? Benar. Kamu harus tanggung jawab kata-katamu. Kamu sengaja pancing kamu agar menunjukkan Kace karo. Kace Yosef. pertanyaan saya. kamu kalau main sama saya ya. Terpancing dengan pasif, kamu akan ngejar. Yosef lagi Kace. Kace Yosef lagi. Mana hadisnya di mana dalilnya kan begitu. Justru saya sebaliknya sedang bertanya, di surat apa ayat apa itu kata-kata itu? ngomong tanpa ilmu. Tahu nggak? Bilang mancing, dasar nggak tahu aja. Hadis itu apa? Kamu ngomong-ngomong hadis. Hadis itu apa dulu? Coba. Yang dasar aja. Hadis itu apa dulu? Hadis itu apa dulu? Ya saya tahu kamu menanyakan hadis itu apa. Kamu saya tahu kamu tidak bisa menjawab. Tuhan itu bertemu dengan Muhammad. Jangan cengengesan. Dasar penyembah manusia tidak tahu Tuhan yang mana. Manusia dan Tuhan dianggap sama. Serius. Kamu ditanya di mana Muhammad bertemu dengan Allah? Di mana? Sampaikan dalilnya. Enggak, kamu hadis itu apa dulu? Ya, supaya saya tahu kualitas kamu. Kamu ngomong asal jeplak, tahu saya. Hadis itu apa dulu? Coba. Penting, kualitas jangan penting. Sekarang zamannya sudah pintar. Tahu, tapi yang enggak penting. Ya, Coba hadis kualitasnya sudah diketahui oleh Google. Bahwa pertanyaan Muhammad Jesse tidak satu pun bisa dijawab oleh para ustaz. Kamu tunjukkan. Itu berarti udah diketahui semua orang ya. Berarti itu sangat tahu. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak hadis itu apa? Hah? Tahu nggak kamu hadis? Berarti kamu bodoh. Saya berbicara dengan orang yang tidak tahu hadis. Iya, sekarang kamu yang tahu ya. Kamu tahu hadis kan? Betul? Kamu tahu hadis kan? Kamu hadis itu firman Tuhan kan? Hadis itu karangan. Karangan Nawawi, karangan At-Tirmidzi, karangan Qatada, karangan Bukhari. Itu pengarangnya. Hadis itu karangan Bukhari gitu ya. Itu terjadi. Kamu masih aja dengan kitab karangan lo di doktrin. Jelas coba kamu jelas dulu apa itu hadis. Hadis itu apa dulu coba. Hadis itu cerita Muhammad dengan anak umur 6 tahun Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, itu hadis. Nggak usah kemana-mana. Diceritakan bahwa Muhammad itu istrinya 12, itu hadis. Kamu ngerti nggak hadis apa? Kamu nggak usah cerita tentang yang itu hadis At-Tirmidzi, Musnad Ahmad. Tahu hasil hadisnya. Hadis itu Muhammad itu kepalanya besar, matanya belok, ya, matanya merah. Itu Muhammad, ciri-ciri Muhammad. Jalannya bungkuk, itu Muhammad. Udah, kamu kan tahu hadis. Coba kamu jelaskan sama kami hadis supaya kami tahu. Ya, jadi begini, Bang DM Channel simpang ilmunya, tidak cocok untuk Pak Kace. Kalau Pak Kace ini paling bagus kasih sekolah minggu dia dulu. Tuh, ini anak sekolah minggu loh. Nggak usah ngomong gitu, tampilkan dalilnya. Itu saya ngomong bisa. Iya, saya akan tampilkan data bahwa Tuhanmu manusia. Tuh, saya akan tampilkan datanya, Tuhanmu manusia. Mau menyangkal? Ayo, sangkal. Ayo. Coba kamu tunjukkan bahwa Tuhan kami orang Islam manusia seperti Tuhan Anda. Tidak akan pernah kamu dapat. Tapi Tuhanmu itu seorang hamba manusia yang dilahirkan. Bah. Sana sembah manusia, sana yang digantung, yang terkutuk di tiang salib sana, no. Sana. Iya, saya tahu. Tuhannya saja terkutuk, apalagi umatnya. Kace, batu itu mau mengucapkan salam. Tuhannya saja terkutuk, Tuhannya saja mati terkutuk, apalagi umatnya. Tuhannya saja mati terkutuk, apalagi umatnya. Muhammad itu Tuhannya saja mati terkutuk, apalagi umatnya. Kalau kamu mau menghujat, saya lebih bisa menghujat. Tidak ada ayatnya Muhammad. Kalau kamu sopan, saya lebih sopan. Silakan tampilkan ayatnya. Kalau memang ada ayatnya Muhammad masuk surga, silakan tampilkan. Pendengar banyak nih. Silakan tampilkan di surat apa, ayat berapa. Kalau memang Muhammad itu masuk surga, nggak usah ngoceh-ngoceh, ya. Ngoceh-ngoceh tanpa dalil nggak jelas. Kalau memang ada dalil Muhammad masuk surga, silakan tampilkan. Itu ya, betul. Kamu ngoceh kemana-mana. Betul.
Udah bangkrut ngomong 1-2 kali pertanyaan aja udah bangkrut nggak bisa ngomong. Oke ya. Ya oke, kamu diam, Sekarang nanti saya dijawab. bacakan Kamu diam dulu, ayatnya. nanti jawab. Oke ya. Oke. Sekarang saya tunjukkan ayatnya ya. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya. Lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Kemudian ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kufar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Jelas? Jelas? Jelas enggak? Jelas ngaco. Di situ tidak ada kata Muhammad. Kamu ngelanturkan pertanyaan saya kan di mana ayatnya Muhammad masuk surga. Di situ Itu tidak dari disebut kata Muhammad. walladzina mahu wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihat lahum jannat tajri min tahtihal anhar. Jelas enggak? Rasulullah dan orang yang setia dengannya bagi mereka janji Allah surga ya yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jelas? Itu surah Sekarang Pak Kace jawab. Pak Kace jawab, di mana orang Kristen masuk surga, Pak Kace? Pak Kace, mana ayatnya orang Kristen masuk surga? Surga itu mana bukan ayatnya untuk orang Kristen masuk surga, Pak Kace? Surga itu untuk orang yang mengikuti Yesus karena surga itu milik Yesus, paham? Pak Kace, mana ayatnya orang Kristen masuk surga? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Tidak ada. Kasih Tidak sini. ada karena Ya, orang kalau Kristen begitu itu Anda bukan orang masuk untuk orang neraka. Kristen, tapi untuk orang yang mengikuti Yesus pasti masuk surga. Ada ayatnya di Yohanes 14 ayat yang ketiga. Jelas ya? Mengikuti Yesus seperti apa dulu? Hah? Apa yang mengakibatkan ikut Yesus masuk surga? Pertuhankan Yesus, Yesus usir. Akulah jalan kebenaran Pertuhankan dan Yesus, hidup. Yesus Tidak ada usir. seorang pun Ya. yang datang. Dengerin Ramana jangan aja. Kamu itu tidak punya otak ya. Orang lain yang ngomong. Saya tanya, ikut Yesus dengan metode seperti apa? Mempertuhankan Yesus atau ikut ajaran-ajaran yang dibawa Yesus yang dari Allah? Hah? Jangan ditarik padang pasir. Dengerin saya menjelaskan. Domba-domba sesat, domba-domba sesat yang dari kandang domba busuk. Dengar dulu, saya tak jawab baik-baik. Di mana ayatnya orang Kristen masuk surga? Sedangkan Yesus mengusir orang-orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Bagaimana Anda bisa masuk surga sedangkan sudah ditolak oleh Yesus? Oke ya. Oke, saya jawab ya. Oke. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Di mana ayatnya pengikut Yesus akan masuk surga? Yohanes 14 ayat 3. Itu jawabannya. Oke? Paham? Yohanes 14 ayat 3. Pengikut Yesus akan bersama Yesus di surga. Sekarang Ya, gimana pengikut ayatnya Yesus yang Muhammad seperti masuk surga? apa? Lantas bagaimana kalau orang yang pertuhankan Yesus diusir oleh Yesus dan Yesus berkata, "Enyalah engkau daripadaku sekalian pembuat kejahatan." Lari-lari. Kalau sudah dijawab, Jangan lari-lari, kamu bagaimana ini ayatmu? Jangan lari-lari, ini ayatmu, ini ayat Bibelmu. Ya, begitu. Yesus berkata, bukankah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk kerajaan surga? Ya, tuh, Yesus mengusir orang-orang yang bernubuat pakai namanya, orang yang bermujizat pakai namanya, termasuk Anda yang akan diusir. Paham nggak? Bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang kekal ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus, bukan pertuhankan Yesus, tolol. Yesus seorang hamba. Di kisah para rasul sudah dijelaskan, ya. Allah nenek moyang Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya yang diserahkan di hadapan Pilatus dan ditolak. Paham nggak? Jadi Anda itu penyembah hamba, berhala.
Nih kalau kamu belum kenal Muhammad itu ditulis di hadis Musnad Ahmad nomor 646. Di sini Jadi dikatakan Nabi Muhammad bukan penyesat KC, tetapi di Injil Matius, orang rabi-rabi Yahudi meminta kepada Pilatus. Nah, mereka berkata, ya Tuhan, mereka berkata Tuhan, ya, bahwa makam penyesat itu harus dijaga. dengan Itu seluruh loh, badannya. karena Yesus adalah seorang penyesat yang dikenali di sana. Itu loh, karena hanya ada ayat penyesat itu hanya Yesus. Tidak ada ayat yang menjelaskan Nabi Muhammad itu penyesat, tidak ada. Yang ada ayat menjelaskan tentang penyesat itu Yesus, orang-orang yang mengenal Yesus itu Yesus sebagai penyesat. Itu loh. Maka mereka meminta makam Yesus itu harus dijaga karena mereka berkata Yesus adalah penyesat. Nah, tuh. Jadi begini, Ramana Raja, untuk Tidak usah pakai mengurangi begini-begini, dosa, saya menggunakan narasi kamu. Jadi kalau kita mau ikut orang yang penyesat, kita mau ikut orang yang mati terkutuk, maka kita akan masuk neraka. Pak Aceh, coba itu ciri-ciri Muhammad gimana? Coba tadi saya belum tahu. Coba. Ya, catat ya hadisnya Musnad Ahmad nomor 646. Tuh catat ya. Itu ciri-ciri Muhammad. Kalau kamu belum tahu, Musnad Ahmad 646. Silakan buka ya. Ciri-ciri Muhammad itu kepalanya besar, bola matanya besar, matanya alisnya lebat, matanya merah, jenggotnya lebat. Itu ciri-ciri Muhammad tuh. Apabila berjalan condong ke depan, seakan-akan berjalan di ketinggian, begitu. Seperti orang yang sedang menanjak gitu, dikejar-kejar babi dari bawah. Miring-miring siapa? Jadi Aditya, jadi begini ya. Pak Aceh sering menuduh, Pak Aceh sering menuduh bahwa Nabi Muhammad itu kepala perang. Nah, sedangkan Tuhan Pak Aceh sendiri keluar berperang. Ya. Saya kasih ayatnya bahwa Tuhannya Pak Aceh itu pembunuh, dia adalah kepala perang. Nah, Bang Dem Channel, dengar suara saya? Dengar Bang, lanjut. Ya. Oke, Dengar. ini saya kasih ayatnya. Ya, betapa pedihnya Tuhannya Pak Aceh ini. Yesaya 42 ayat 13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur dan bertempik sorah ialah memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Oh, Tuhan berperang hancur. Kalau Tuhan berperang, dunia ini jadi apa? Nah, Tuhan muka kepala perang. Saya itu Yesus belum lahir. Ya, Yesus itu belum lahir. Hancur. Jangan menyembah kepada kepala perang Aceh. Jangan menyembah kepada kepala perang. Tidak baik. Tadi tadi Muhammad jalannya gimana Pak Aceh? Iya, jangan tawa, coba. Bungkus jalannya membungkus ke depan. Ya, Muhammad bungkuk ya. Kalau Pak Aceh jalannya gimana? Kalau saya mah normal biasa. Pak Aceh pincang, Pak Aceh pincang. Katanya suruh tunjukkan. Iya, katanya suruh tunjukkan jalan yang lurus. Suruh tunjukkan jalan yang lurus, Pak Aceh aja nggak lurus jalannya gimana? Pak Aceh PO. Ini yang saya ceritakan ini kan Muhammad, junjungan kamu yang disanjung-sanjung di Ya, bunga jadi yang saya ceritakan juga ini kan Tuhanmu. Itu yang saya ceritakan. Tuhanmu ini. Mana? Bentar. Itu kan Pak Yusuf Manubulu ada pengobatan tuh, doa kesembuhan. Pak Aceh kenapa nggak minta didoain? Mana bisa sembuhkan Tuhannya? Tuhannya saja mati. Bagaimana bisa sembuhkan Aceh? Manubulu buka doa penyembuhan kayak Andi Simon gitu. Pak Aceh kok nggak minta didoain Pak Aceh biar sembuh? Kalau saya berdoa kepada kalian, kepada Tuhan Yesus agar kalian ini disembuhkan dari mabok bahasa Arab, dari mabok kalian ini penjajah negara Indonesia loh dengan bahasa Arab. Jadi kalian ini ingin bahasa Indonesia itu diganti dengan bahasa Arab. Kalian Jadi sudah, itu Pak Aceh. batu Pak Aceh, ya.
supaya didengar publik ini ya. Supaya didengar publik, Pak Kace ini peko. Pak Kace menyembah kepada hamba. Nah, Pak Kace menyembah kepada Tuhan. Pak Kace menyembah kepada kepala perang. Pak Kace menyembah kepada penyesat. Ramana. Ya. Pawailul lil musallin, maka celakalah Kace yang gak sholat. Ya itu sudah jelas Al-Quran mengatakan Mati kau Kace tidak sholat. Mati kau. Celakalah Kace yang gak sholat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Itu jelas orang sholat akan celaka. Ayat surat 19 Maryam ayat 71 akan mendatangi neraka semuanya. Tidak ada orang Islam masuk surga. Pak Kace, Pak Kace, ini. saya tanya Pak Kace, Tuhannya Pak Kace siapa namanya? Siapa nama Tuhanmu? Daripada saya menyembah batu hitam Hajar Aswad yang ada di Arab, ya lebih baik. Oke. Bagaimana kalau saya kasih tunjuk ayat bagaimana ayat dari kitabmu yang memerintah untuk beriman kepada batu? Mau nggak? Mau nggak? Saya kasih ayatnya ayatnya tentang kitabmu suruh beriman kepada batu. Nggak bisa tidur nanti malam Pak Kace nih. Ya. Kasihan aki-aki. Makanya jangan rempong. Itu biasanya dikencingi setan. Karena setan itu suka mendatangi orang sholat. Kalau setan tidak pernah sholat lagi. Kayak gitu, nyembah batu. Makanya setan nggak berani kencingin saya. Ya. Pak Kace, hati-hati. Kalau tidur terlalu malam, bisa dikencingin setan. Pak Kace, kamu ketika Islam pernah sholat nggak kamu? Ketika Islam kamu pernah sholat nggak? Iya, kamu bangga nih ya. Topik udah diganti, ditanya suruh nunjukin Muhammad ketemu Allah. Sekarang bangga beralih terus, seneng ya. Karena ketika Muhammad bertemu dengan Tuhan kan nggak bisa jawab. Sekarang diganti dengan ini bangga banget ya. Ini ada cerita nih Pak Kace, ada cerita. Kan kemarin ada yang kesurupan ya. Kesurupan orang-orang ini Kristen. Dipanggilin pastor dengan namanya atas nama Yesus. Tuh setan nggak keluar malah ketawa Pak Kace. Malah dilewein pastor ya Pak Kace, gimana tuh? Udah, lihat hadis 646 baca di situ tanda-tanda Muhammad kalau kamu belum kenal Muhammad. Udah, maaf ya, udah. Dit, makasih Dit. Oke. Adit ya, Bapak Kace, saya nanya boleh? Iya. Ingat nih, setan itu tidak pernah mendatangi gereja, tapi setan itu sering mendatangi orang bersolat. Ini hadisnya Musnad Ahmad nomor 11436. Pak Kace, bagaimana setan mau datang di gereja lah, isi gereja setan semua. Apa makna setan dengan Yesus? Yesus saja digoda setan, bagaimana gereja? Jadi kalau Anda mengatakan setan tidak bisa datang di gereja, berarti setan lebih mulia daripada Yesus. Pakai otak. Ya, karena orang sholat itu adalah mendirikan tiang agama, bukan setan bilang begini, kenapa mau ganggu kerajaan setan lagi? Di sana isi setan semua kok. Jadi menyembah batu, makanya setan senang banget sama orang yang sholat itu. Jadi saya akan kasih tunjuk bagaimana bahwa hanya di Kristen yang menyamakan Tuhannya dengan batu. Tuhan batu karang yang teguh, Tuhan gunung batuku, Tuhan tanduk keselamatanku, tinggal Tuhan batu ginjal yang tidak ada di Kristen. Itu di situ Yesus belum lahir. Waktu Tuhan itu menjelma di batu, menjelma kayak api gitu loh. Maka itu dijadikan ya, berarti Yesus bukan Tuhan kalau Yesus belum lahir. Alhamdulillah, Pak Kace sudah membuktikan kalau Yesus bukan Tuhan. Yesus itu anak Maria, anak manusia. Yesus itu anak Maria.
benar kan? Tapi bahan-bahannya dia ruh Allah yang menjelma menjadi manusia agar manusia mengenal Tuhannya. Jangan seperti Ramana Raja, batu disembah, dicium rebutan gitu loh. Pak Kace, terus kalau Yesus berdoa, itu apa maknanya? Yesus menghapus dosa, cari tiang salib untuk bergantung. Itu bagaimana? Yesus kan Tuhan, masa hapus dosa pakai kayu? Karena maknanya begini, karena bagaimana? Ayo jelaskan, ayo. Dengerin, maknanya begini. Karena di situ dijelaskan, kalau tidur terlalu malam bisa dikencingi setan. Terus jadi begini Pak Kace, Pak Kace tahu nggak? Kalau Pak Kace, kalau nomor 3030. Terus Sahih Muslim nomor 351. Kace, kamu sama Tuhan kamu bersandar kepada berhala. Apa berhala itu? Salib. Salib itu kan buatan orang Romawi. Bagaimana Tuhan menghapus dosa harus cari tiang salib? Ayo. Hah? Ayo. Coba tunjukkan bukti Yesus bisa menghapus dosa tanpa naik di salib. Ayo, mana buktinya? Yesus menghapus dosa tidak melalui tiang salib. Ayo. Kalau benar Yesus disalib, maka mutlak Yesus dan Kace sama-sama penyembah berhala dan bersandar kepada berhala, bersekutu dan berhala. Oke? Jadi begini. Kasih ayatnya, mana Yesus menghapus dosa tanpa melalui tiang salib, mana? Aduh, Tuhan menghapus dosa cari kayu yang dibikin oleh orang Romawi. Ya, tuh. Nah, Tuhan menghapus dosa harus cari tiang salib. Tiang salib di itu Lukas kan 5, di Lukas 5. Di Lukas 5 Bang Rahmana Raja. Lukas 5 ayat 24. Mengampuni dosa. Ya, tiang salib. Nah. Ayo. Enggak, mengampuni dosa orang. Nah, sedangkan batu mengampuni dosa di mana ayatnya? Di mana ayatnya batu bisa mengampuni dosa? Batu mengampuni dosa di mana ayatnya? Itu ayatnya, batu mengampuni dosa itu loh. Ah. Tuh apa kaca juga gunung batu itu loh. Kalau Mazmur ini kan Yesus belum ada, jadi bukan menceritakan Yesus, baru nubuatan manusia, belum dilahirkan itu Tuhan Yesus. Enggak, Mazmur itu kitab pujian Nabi Daud. Oh, berarti dibuang berarti dia. Ya, dia lebih ke arah syair, syair puisi. Berarti makanya suruh ngerti kitab suci itu biar tahu gitu loh bahwa Muhammad itu kepalanya besar, bola matanya besar, bulu matanya alisnya lebat, begitu biar tahu. Maka ini hadis itu menunjukkan bentuknya Muhammad itu begitu, kepalanya besar, bola matanya besar, bulu matanya lebat, matanya merah, kalau berjalan bungkuk dia, itu Muhammad. Saya tahunya dari hadis loh. Pada intinya begini Pak Kace, tidak ada ayat Muhammad menyesatkan, tetapi ada ayat Yesus menyesatkan. Justru Muhammad tidak ada ayat, ya, tidak ada ayat Allah menghapus dosa hambanya di akhirat nanti dengan batu. Tetapi ada ayat Yesus menghapus dosa naik di tiang salib, lambang berhala. Bom Mariot meledak, coba. Itu karena ajaran Muhammad. Kawin istrinya banyak-banyak, itu kan ajaran Muhammad. Daripada Yesus pecahkan perawan Maria. Daripada Yesus pecahkan perawan Maria. Begini, tidak boleh tahun dikawin. Aisyah binti Abu Bakar Siddiq itu 6 tahun dikawin. Itu contoh terbaik itu. Ya, daripada Tuhan pecahkan perawan Maria bagaimana? Hah? Hanya karena mau turun di bumi harus pecahkan perawan Maria. Coba kamu pergi di dokter, orang yang selesai melahirkan itu dia perawan. Gimana ayatnya? Perawan Maria pecah. Gimana ayatnya? Ayo, kalau mau baku di sini. Kalau mau saling menghujat sini. Ayo, Yesus lahir dari anak darah perawan Maria. Berarti saya sudah lahir. Maria sudah tidak perawan, gitu loh. Jadi hanya gara-gara Tuhan nongol ke dunia, dia menghancurkan perawan Maria. Sedangkan di Alkitab menjelaskan apabila menikah dengan wanita yang tidak perawan, maka wanita tersebut harus dilempari batu deh sampai mati. Kenapa Yesus melakukan kesalahan seperti itu? Hanya karena mau nongol ke dunia harus menghancurkan perawan Maria.
Terus apa yang didapatkan Yusuf suaminya? Ayatnya di mana? Ayatnya Yesus lahir. Yesus lahir dari pantat. Ayatnya di Kalau mana? bukan dari MM. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana itu? Ya ayatnya kelahiran Yesus lah. Yesus lahir dari mana? Sekarang saya tanya. Nah, kalau saya punya dalil. Manusia lahir dari mana? Saya punya dalil. Manusia lahir dari mana? Nomor 646. Manusia lahir dari mana? Yang jelas dari tempat itu. Itu ayatnya. Itu ayatnya. Nah inilah makanya saya bilang, kalau ngomong tentang Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya begini debat kusir. Kalau Ya ngomong memang, tentang siapa Alkitab bilang? dengan orang yang Ya, tidak paham siapa bilang Alkitab, kalian kenal Tuhan? makanya- Kalian kenal manusia kok. Nah, ini seperti Amanah Raja, contoh ya teman-teman. Iya, Ini karena contoh. kamu mengenal manusia yang Orang dilahirkan tidak Maria, mengerti bukan kenal Alkitab, Tuhan. pura-pura seperti Karena Yesus dilihat ditanya Karena Yesus bukti, sendiri dia mengatakan orang-orang tidak ada itu seorang pun yang bisa teman-teman. melihat Bapa yang di surga, melainkan bahkan suaranya pun tidak bisa didengar, begitu loh. Jadi Yesus yang mengatakan Sudah, Tuhan kamu itu tidak berarti bisa ya. dilihat, gitu. Sudah, Paham nggak? Sudah kamu sadar. Kamu itu jadi penjajah negara Indonesia itu udah sadar lah lo. Menyebar-nyebarkan bahasa asing, bahasa Arab juga berhenti lo. Kace anjing, jangan memfitnah. Yang menjajah Indonesia ini Belanda beragama Kristen, Portugis, apa dan segala yang lain. Supaya kamu tahu yang menjajah Indonesia ini apa? Belanda berkeyakinan apa? Jangan memfitnah bahwa Islam menjajah Indonesia. Anjing, jangan memfitnah bahwa hanya anjing-anjing Belanda yang otak seperti Anda yang menjajah Indonesia. Paham nggak? Berhenti. Jadi berhenti. Kristen lah yang menjajah negeri ini, Kace. Ya, paham nggak? Kristen lah yang menjajah negeri ini. Orang-orang Belanda beragama Kristen, Kace. Penjajah tidak ada masuk penjajah di sini beragama Islam, tidak ada. Gitu. Kalau Islam masuk ke Indonesia ini dibawa oleh para pedagang-pedagang, sejarahnya jelas. Tetapi yang masuk agama Kristen di sini itu menjajah. Paham nggak? Ya. Jadi kamu jangan jadi anjing-anjing penjilat PKI, jadi anjing penjilat PKI yang bersatu dengan penjajah, dengan keyakinan yang dibawa penjajah, lalu Anda mengatakan bahwa itu ajaran kasih. Paham nggak? Yang membawa Kristen ke yang menjajah NKRI ini zaman dahulu orang Kristen. Paham nggak? Agamamu penjajah. Penjajah. Kamu penjajah asing, antek asing. Ramadhan Raja. Jadi penjajah itu saudara-saudara lanjut dulu ya. Saya mandi dulu, habis saya masuk kembali lagi. Saya mandi dulu sebentar. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan bersama ya bagaimana jalannya perdebatan antara saudara-saudara muslim kita, mu'alaf kita dengan para oten ini yang membahas tentang Tuhan ya. Dan melalui video ini kita semakin nyata melihat bagaimana si Cornelius khususnya ya benar-benar tidak mempunyai ilmu, sebenarnya hanya bisa menghujat dan membuat suasana kisruh ya, karena dari awal dia yang memulai suasana menjadi sangat tinggi tensinya, sehingga memancing adrenalin kita ketika mendengarkan dia berbicara ya. Dan juga kita semakin jelas mengetahui bahwa sebenarnya para oten ini memang tidak akan pernah mampu untuk memahami serta mengenal Tuhan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena kemampuan mereka sangat nyata sekali, sangat terbatas ya. Hanya bisa melihat apa yang bisa ditangkap dengan indera penglihatan, dan juga bisa mendengar hanya sebatas yang bisa didengar oleh indera pendengaran. Namun mereka tidak mempunyai rasa, karena untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala di sini dibutuhkan rasa seseorang ya, dan tentunya itu masuk ke dalam kecerdasan spiritual ya, tidak hanya mengandalkan hukum kausalita, karena Allah itu sendiri tidak akan sanggup didefinisikan menurut pemikiran manusia. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan kita sebagai umat Islam terus bersabar ya,
Dan tentunya semua apa yang dipertontonkan oleh si Cornelius ini akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak tidur ya, karena Allah Maha mendengar, Maha melihat dan Maha segalanya. Akhir kalam, tidak ada gading, tidak retak. Kalau ada salah itu datang dari saya. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.